Oke, Koko masih di Chinatown. Sekarang mau kasih lihat kalian di Chinatown ini Koko ke Starbucks yang sangat unik ya. Dia warna-warni. Sudah di Starbucks Chinatown. Ya, ini dia Starbucksnya ya. Wow, rame ya. Di luar panas, mungkin orang juga banyak yang ngadem ke sini. Nah, sebelum pesan, ini di belakangnya ada ruangan merchandise-nya ya, Starbucks. Ini kita coba lihat ya, merchandise di Singapura kayak gimana nih. Unik-unik nih, ada tulisan kaligrafi, ada boneka Melion. Wah, 4690 ya ini harganya. Lumayan juga tuh, 600 ribuan. Oke, ini ada botol kacanya juga ya. Nah, di Starbucks ini tuh nggak sama ya kayak di Indonesia, jadi pasti beda-beda ya. Nah, ini si Starbucksnya juga deket Chinatown ya, ya kelenteng ini nih. Cuma Koko nggak ngulik ke sana. Koko mau coba ngulik di Starbucks ini ya. Sambil ngopi kita pesen es cafe latte. Berhubung di Chinatown ini juga suasananya panas, lumayan ya beli kopi yang dingin sambil ngadem. Nah, ini proses pembuatannya. Oke, setelah jadi kita bawa langsung ke lantai 2. Nah, ini dia lantai 2-nya. Wow. Lantai 2-nya juga terlihat nyaman ya. Rapi dan bersih. Ini dia es cafe latte 2 sama yang hot latte 1 ya. Nah, suasananya kayak gini guys. Starbucksnya colorful ya. Terus gambarnya juga bagus. Oke, mari kita coba ya untuk si es cafe latte-nya. Apakah sama dengan di Indonesia? Oh ya, ini sedotannya dia udah ramah lingkungan ya. Kalau di Indonesia tuh sedotannya kertas kayak corong tisu, konusnya tisu. Kalau ini daur ulang juga, cuman kayak plastik ya bentuknya. Ini nggak boleh pakai panas, dia bisa larut katanya ya, kalau dibacanya. Oke, kita cobain. Enak ya. Ada ciri khas biji Starbucks kayak Indonesia juga sih. Perpaduannya pas. Oke lah. Boleh nih kalian kalau kesini cobain ya. Nah, di jalan juga sempet di daerah Chinatown beli perboluan ya, cuman nggak di videoin karena langsung beli ya, take away sistemnya. Ini sekalian ngopi di Starbucks. Nah, ini dia spot foto yang bagus, boleh kalian cobain nih. Ini suasana dari dalam melihat keluar ya di Chinatown, Starbucks Chinatown. Wow, ini dia luarnya, warna-warni ya, banyak banget spot fotonya kalau kalian mau foto di sini. Oke, habis nongkrong di Starbucks, memutuskan untuk pulang ya, naik MRT di Chinatown. Ya, sebelumnya juga belanja oleh. Ini di daerah sini tuh pusatnya oleh ya, kalian bisa belanja aksesoris, coklat, ataupun hal-hal barang-barang unik ya.
Oh ya, sebelum masuk ke MRT ini juga nemu di Chiang ya, daging asap nih kayaknya. Bentuknya ada koin, lembaran, atau yang robek. Ada juga yang pedes, manis, gurih ya. Kalau dilihat gitu sih ya. Ini Koko bungkus juga ya, buat oleh-oleh dan dimakan sendiri. Tinggal di vakum, bertahan kurang lebih seminggu. Ini sangat bisa dibilang terkenal juga ya, tuh di Chiang Hiang di Singapura. Boleh nih satu rekomendasi buat oleh. Oke, sekarang waktunya untuk pulang ke hotel, karena rencananya ini kan nanti malam mau ke Marina Bay untuk lihat kembang api di sana, karena tanggal 31 Desember ini adalah tahun baru ya, Cari makan malam 31 ke 1 Desember. 18.34. Oke, setelah tadi balik hotel, pulang sebentar ya, untuk istirahat sebentar, ini udah lanjut lagi ya. Sudah lanjut lagi jalan. Hotel kita di Mirocor ya, dekat La Salle College tuh. Universitas La Salle nih. Sebelum menuju MBS, kita cari makan dulu ya. Ini di Sim Lim Square, di bawahnya tuh ada kantin. Kalau Koko lihat di sini tuh harganya ramah ya di kantong. Jadi kita mau cobain. Nah, sampai sini malah tertarik Korean cuisine ya. Kita pengen cobain gimana nih rasanya ya makanan Korea di Singapura. Untuk kondisi food courtnya seperti ini. Nah, udah datang lagi nih. Mamaku juga pesan bimbab ya. Ini aku juga bimbab, cuma bimbabnya di mangkok. Yang mamaku itu di kayak mangkok tapi yang panasnya tahan lama gitu. Lebih mahal itu sih harganya. Nah, papaku pesan yang kuah. Oke, mari kita cobain ya. Kita cobain makan. Lumayan lah. Panas kan apa? Hangat kan? Cobain kimchinya. Asam memang. Rasanya beda aja nih. Apa? Kayak nggak tahu. Cobain. Ada dagingnya nih. Bibimbap juga namanya. Ya. Kok pakai hot nih? Hotstone. Oh, hotstone teh kayaknya sininya kayak batu. Hotstone, batu panas. Kok panas sih? Ya, jadi yang mamaku $7, yang aku $6 ya. Cuma beda $1. Nah, ini enak lebih panas aja. Tapi untuk makanan di sini terjangkau sih ya. Oke, sesudah makan lanjut ke Marina Bay Sands ya. Dari Rochor naik MRT nih. Ini keluar MRT udah sampai di MBS ya. Penuh guys. Orang-orang menuju ke sini. Orang-orang kayaknya udah pada tahu ya. Bakal ada kembang api nih. Pada saat jam 12 nanti pergantian tahun. Nah, ini hebatnya. Masuk ke mall. MRT-nya langsung terhubung ke Mall Marina Bay ya. Nah, ini nih, si mallnya. Tengahnya ada kolam ya, bisa naik perahu. Untuk mall di sini, mallnya menengah ke atas ya guys. Terlihat dari brand-brandnya juga. iPhone Store. Nah, ini mengunjungi Apple Store ya. Mencoba lihat-lihat. Untuk si Apple Store ini juga uniknya dia nanti nyambung ke depan si mallnya juga. Jadi si tempatnya ini teh nembus
sampai ke atas air ya. Jadi pokoknya nanti kalau naik eskalator itu di atas kita tuh dikelilingin sama air sebenarnya. Kalau kelihatan dari pagi sampai sore. Nah ini mau cobain ke atas ya. Di Apple Store lihat-lihat aja. Yang menarik ada si itunya ya, si aksesoris HP-nya tuh. Banyak warna-warni, di Indonesia belum tentu ada. Di Indo HP, laptop sama sih dijualnya. Yang bikin beda tuh aksesorisnya ya. Lengkap di sini. Beda ini mah yang di Nah, ini dia. Cuma bentar aja ya sebenarnya. Sekilas karena udah tahu sih kayak gimana ya produk-produk Apple. Turun lagi nih, lihat juga di sini banyak aksesoris ya. Jadi yang membedakan menurut Koko tuh ya aksesorisnya ini nih. Belum tentu dijual di Indonesia ya. Apalagi aksesoris casing, jam tangan, warna-warni gitu belum tentu ada. Ya di sini juga menghabiskan waktu menunggu jam 12 malam ya. Ini sekarang mau coba keluar ya, kita mau ke atas. Ternyata di sini juga ada high low. Apakah high low-nya sama dengan Indonesia? Ini kita belum. Udah di lantai paling atas Marina Bay Mall. Megah sekali. Oke, ini dia nih keluar dari mall Marina Bay. Wow, malam-malam aja kota-kotanya bercahaya guys. Keren sekali nih ya, Singapura. Gedung-gedungnya bertingkat. Wah, definisi kota maju dan canggih nih. Nah, nanti bakal di sini ya untuk si kembang apinya katanya. Sempat ngobrol tadi sama petugas. Petugasnya juga bisa bahasa Melayu ya. Katanya nanti kembang apinya mulai dari jam 11 tuh dikeluarin dikit-dikit ya. Jam setengah 12 dikeluarin sampai nanti yang paling besarnya mungkin jam 12. Ini orang-orang udah pada ngumpul ya, udah pada booking. Ini Koko bingung mau duduk mana ya. Nunggu juga masih kelamaan, masih jam 10 nih, jam 10 kurang ya. Akhirnya memutuskan kita jajan dulu aja deh ke Toastbox ya. Meskipun udah pernah Menunggu kembang api di Marina Bay Sands. Nunggu di Toastbox, sengaja beli ini. Udah sangat very crowded di sini, orang-orang udah banyak banget. ya. Ini di Toastbox kita beli aja ya, satu set roti. Sambil nunggu lumayan nih, nunggu pegal banget, sejam 2 jam. Mallnya juga udah mulai padat sih nih sama orang-orang ya. Oke, ini waktunya sudah menjelang ya. Menjelang mau ke jam 12, tapi ini jam 11 kurang. Wah, sudah lautan manusia ini. Di depan Marina Bay, Mall Marina Bay ya. Ini akhirnya memutuskan duduk di sini ya. Kita menunggu saja. Sambil melihat indahnya kota Singapura. Bersyukur bisa punya pengalaman kesini ya, tahun baru kesini. Sebuah kesempatan berharga. Oke, ini udah mulai ya pemanasan jam 11. Ternyata jam 11.15 juga dia udah mulai pemanasan lagi, keluar lagi. Ini videonya aku cepetin ya. Jadi kalian yang mau lihat nggak usah nunggu lama. Nah ini dia, bagus sekali guys.
belum jam 12 aja udah bagus banget nih. Tapi karena takut juga ya sebenarnya ini lautan manusia, nanti pulangnya bagaimana ini. Jadi infonya nanti pada saat jam 12 itu mall marinanya ditutup, kita harus mutar MRT-nya ke depan, bukan di dalamnya mall itu, dan jalan kakinya sejauh. Jadi Koko memutuskan kita sampai jam setengah 12 aja di sini, lalu turun pulang biar nggak penuh sesak ya sama lautan manusia. Jadi menikmati saja pemandangan di sini, walaupun mungkin belum besar banget sih, semangatnya belum banyak. Ya, udah mulai nih ya. Oke, selamat menonton nih. Sebentar lagi lumayan rame ya, meskipun belum jam 12. Hanya sampai jam setengah 12 aja. Ya, petasannya sedikit demi sedikit mulai besar ya, petasannya mulai bagus, mekar. Oke, puji Tuhan sekali bisa menikmati momen ini di Singapura. Tapi setengah 12 akhirnya Koko memutuskan untuk pulang ya, karena takut penuh, takut ditutup juga akses mall MRT-nya. Sekarang jam 23.37, ini gua kembali lebih awal soal takut MRT-nya penuh ya. Tadi ngeliat di luar di Marina Bay orang-orangnya banyak banget. Nanti kalau bubaran takutnya wah sangat-sangat ramai. Jadi memutuskan untuk melihat setengah jalan aja ya kembang apinya. Suatu kesempatan yang menakjubkan sekali. Sekarang tinggal menuju hotel. Mudah-mudahan di perjalanan pulang nanti bisa ngelihat kembang api juga ke hotel. Ya, ini kondisi setengah 12 ya, menjelang ditutup. Udah sepi sih, mall udah pada tutup. Nah, ini masuk ke MRT-nya. Dari Bayfront langsung menuju ke Mirachor. Ya, ini dia. Aksesnya sangat mudah sekali. 25 derajat ya untuk tahun baru. Oke. Selamat tahun baru guys, 2026. Semoga tahun 2026 ini menjadi lebih baik lagi. Tetap tungguin video berikutnya. Besok hari terakhir di Singapura, tapi bakal tetap masih explore ya. Jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih guys.